Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wal wala. Yang kami hormati semua perwakilan dari Dinas Pertanian, Akhir Masjid, kemudian semua pengurus Gereja Kota Kediri dan semua tamu undangan serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian dan saudara sekalian, saya berharap ini lebih kepada forum sharing Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian. Karena kita dulu pernah mengadakan di Al-Khalid, pernah mengadakan di BKD, pernah mengadakan di beberapa tempat yang lain itu dengan materi yang lengkap dan panjang, dulu begitu. Nah, ini kan merefresh. Nah, harapan saya ketika kita merefresh ini adalah lebih ditekankan kepada kita diskusi. Harapan kita begitu. Tentu beberapa sudah hadir di pertemuan tahun sebelumnya gitu. Di Al-Khalid ada yang ikut di Al-Khalid. Ada ya? Ya. Kemudian di PKD dulu kita juga mendatangkan senior kita dari pengurus Juleha Jawa Timur. Harapan kita pagi hari ini karena waktunya sebentar, kita tidak menyampaikan materi yang cukup panjang dan detail, tidak, tetapi kita lebih pada nanti diskusi, khususnya kaitan dengan praktek masalah asa, praktek masalah pembelian dan praktek masalah untuk handling perobohan daripada sapi. Saya, pengantar saya adalah Bapak sekalian, nanti kita pertajam diskusi ya. Ibadah kurban apa saja yang penting? Apa saja yang penting diperhatikan Bapak sekalian? Kita rata-rata kan takbir masjid ya, yang menjadi panitia itu. Yang penting diperhatikan adalah pertama adalah manajemen Bapak sekalian. Bapak sekalian, kita mengadakan Idul Kurban itu berarti ada kegiatan yang kita lakukan yaitu pemilihan ya, hewan kurban, kemudian pengepakan dan sampai pembagian, dan itu membutuhkan namanya manajemen. Sehingga manajemen itu tidak bisa kita abaikan, harus ada. Nanti morat-marit kalau tidak kita atur. Namanya manajemen harus ada namanya orang-orangnya. Nah, namanya Idul Kurban harus ada namanya apa Bapak sekalian? Pertama adalah kepanitiaan. Kepanitiaan ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Nah, begitu biasanya. Nah, untuk bendahara tentu adalah kaitan dengan pengumpulan dari korib uang untuk dibelikan, misalkan dipasarkan pada panitia untuk pembelian hewannya, dipasarkan pada panitia misalkan, kemudian panitia mengumpulkan dari korib, mengumpulkan uangnya, kemudian dibelikan. Itu urusan panitia. Salah satu kewajiban panitia kaitan dengan mengatur keuangan dari korib atau yang berkorban itu logi. Kemudian urusan apa lagi? Urusan ngatur masalah operasional Bapak sekalian. Operasionalnya biaya penyembelihan, biaya tubuh terpal, biaya tubuh macam-macam kelengan dan macam-macam, atau kresek dan macam-macam, itu uang siapa? Itu adalah uang yang kurban, uang budo. Yang kurban turunan berapa, kemudian dikelola oleh panitia. Seperti itu. Jadi ngatur masalah uang, ngatur masalah yang sekretaris, ngatur masalah pendataan, siapa yang didata dapat hewan korban dari korbannya siapa, yang korban siapa saja, ya kan? Itu antara seperti itu. Kemudian ada kepanitiaan itu yang penting adalah kaitan juga dengan masalah pembagian sesi-sesi. Ada sesi penyembelihan, ada sesi apa itu pembagian pengepakan, ada sesi keamanan. Ini penting Bapak sekalian. Keamanan itu ngurusin keamanan hewan sebelum di apa?
Disembelih kan transit dulu. Ini yang ngatur apa? Yang ngatur seksi keamanan. Termasuk seksi keamanan yang penting itu adalah menjaga agar ketika pelaksanaan korban belum selesai, tidak ada yang juga bisa rata-rata kita itu kan pakai kupon, Pak. Tapi ada yang nggak pakai kupon, tapi panitia ngerti sompoai kan begitu. Ada yang begitu. Ada yang pakai kupon kemudian ambil sendiri, ya kan? Nah, kalau dengan panitia kita harus ngatur, Pak. Kupon tidak boleh dilayani selama belum selesai total. Jadi kalau nggak dibutuhkan panitia nggak bisa, ya loh. Nah, tuh makanya dari itu harus dibutuhkan panitia untuk seksi keamanan dan ini ngurusi masalah itu. Kayak antri. Kalau itu sistem kalau sistem dibagi langsung didapati wonten niku, yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang enak sih apa itu di sini apa sih? Apa kan? Dengan sengaja ya. Ini tidak bisa dipungkiri, Pak. Pelaku mendet itu enak tahu. Kok teman-teman? Makanya panitia itu ketua panitia harus membentuk 1 atau 2 orang pengawas hukum. Tapi itu penting, Pak. Lah oleh siji mendet diubah, gitu. Ya, kita sering pengalaman seperti itu. Kadang ada yang terang-terangan loh, Pak, izin, Pak. Gitu. Jukuk terus dikek jok motor, Pak. Motornya dikek kono. Nyakur, dikit-dikit yang motornya. Gak nopo. Hingga ini mungkin ceritanya ini jok motor. Itu enak mau. Jadi inilah yang penting. Kenapa panitia itu salah satunya? Kemudian kepanitiaan lagi adalah kaitan dengan masalah pembagian. Jadi semuanya harus serba siap, Bapak Ibu sekalian. Ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu adalah kita siapkan perangkat-perangkat kita yang kita butuhkan apa saja, termasuk gawe lubang jadi pokok, lubang ini. Nah, terus pasak, kalau butuh pasak, tempatnya di mana? Kan orang ya, usul ada belum terpal atau perlu macam-macam, segala kebutuhan pra harus kita data selengkap mungkin. Karena kalau nggak seperti itu, maksudnya dadah waktu itu nanti nggak karuan. Kemudian waktu pelaksanaan, Bapak sekalian, pelaksanaan juga pembelian, kemudian boarding, pemisahan, kemudian cakai itu bagi dan lain sebagainya. Waktu pelaksanaan, kemudian waktu pembagian daging ini harus dibentuk tim dan PJ, Bapak Ibu sekalian. Apa? PJ itu penanggung jawab. Intinya adalah Idul Kurban perlu namanya manajer. Baik, kita sharing nanti di sesi diskusi akhir ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi yang penting, apalagi yang penting ini, Pak, penyembelih atau jagal. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Juleha bahwa syarat orang menyembelih itu adalah orang Islam atau ahli kitab. Kan yang boleh itu kan cuma itu, Pak. Ahli kitab itu siapa? Nasrani atau Yahudi. Tapi kita nggak bahas tentang ahli kitab. Kita bahas tentang syarat penyembelih adalah muslim. Nah, cuma yang jadi masalah itu di kita itu kan ada muslim yang betul-betul taat ya. Taat itu dalam arti yo sholat, yo zakat, kan begitu, yo poso kan gitu. Tapi ada yang muslim KTP. Nah, muslim KTP-nya Islam tapi nggak sholat. Yang bahasa kita itu adalah muslim yang fasik. Yang fasik. Ini bagaimana? Ya, harapan kita Bapak Ibu sekalian, lepas dari perbedaan pendapat, ya seyogyanya kita pengurus masjid atau dari panitia mencarikan penyembelih betul-betul orang yang
Islam, tetapi dari sisi ubudiyahnya itu juga kita pantau bagus. Sholatnya lima waktunya juga dijaga, gitu ya. Syukur-syukur kalau orangnya memang lebih alim lagi, lebih bagus lagi dari sisi ubudiyahnya. Kalau dari sisi akidahnya itu wajib kalau dari sisi akidahnya. Dari sisi akidah ya lah soal kita minta tolong ada dukun nyembelih kan gitu ya. Dari sisi akidah kan. Tapi dari sisi ubudiyah yang bisa dilihat itu kita cari penyembelih yang betul-betul kita yakini bahwa keislamannya bagus. Ada pendapat kalau memang Islam tapi kok nggak sholat dan sengaja meninggalkan sholat, sing pendapat sing keras kafir nggak boleh. Ada pendapat ketika dia itu Islam tapi nggak sholatnya mergo males, mergo meremehkan misalkan, itu ada yang berpendapat boleh menyembelih dan halal asal baca bismillah dan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya begitu. Meski terlepas dari perbedaan ini, tentu harapan kita yang menyembelih adalah orang yang Islam yang bagus dari sisi ubudiyah. Jadi begitu. Tapi elek kayaknya sing Islamnya apik tapi pedih. Getih kok. Ayo ya, makanya pentingnya kita berkumpul di sini itu adalah itulah. Paling tidak kita ada rentang waktu sampai nanti Idul Adha kita cari siapa yang layak dan bisa menjadi penyembelih. Itu Bapak sekalian kaitan dengan penyembelihan daging. Kemudian selanjutnya apalagi yang penting? Ini yang penting, yang rata-rata kita tidak perhatikan di lingkungan kita itu adalah kaitan dengan hak mukorib, hak dohi atau hak korban. Saya pakai jumhur pendapat itu adalah seperti jatahnya. Jatahnya yang korban itu sepertiga. Jangan sampai hak-hak korban itu tidak kita kasih. Sebenarnya seperti ibu korban, kemudian sepertiga adalah kepada tetangga, teman, itu. Kalau sepertiganya pakai miskin. Sohibul korban, sepertiga itu adalah hak dia. Kadang-kadang maaf banget kalau panitia tidak paham, kalau ada kurang paham itu. Si korban mulai sugih, akhirnya nggak bikin ini setengah kilo. Bukan masalah dia sugih terus besok minum makan apa enggak, tetapi kita berikan hak dan dia yang betul. Kenapa? Karena ketika kita memberikan hak pada dia, harapan kita besok tahun depan dia korban. Syukur-syukur ya kita baik. Syukur, aku korban 5 kilo. Kalau gitu, aku sudah hilang. Aku suka korbannya nih kok. Akhirnya begitu Pak. Kenapa? Karena kita beri hak dia. Sepertiga itu misalkan begini Pak. Katakanlah sapi bobotnya berapa? 400 Pak. Oke. Terus ini itu nanti dari penak. Misalkan satu sapi bobotnya 100 kilo atau 105. 105 sepertiganya berapa? 35 itu dibagi wong piro? Dibagi wong itu 35 bagi 7 berapa? Oleh 5 kilo. Gitu. Kuwi bobotnya sing 100 Pak. Dan yo bobotnya sing 400. Gitu. Oleh piro wong siji. Gitu. Lah bobotnya 105 kilo ya. Wong siji kuwi oleh 5 kilo. Gitu. Hitungan matematis lho. Lah itu wong nek sing bobotnya 400 kilo.